Salam sehat teman-teman HES sekalian. Selamat berjumpa kembali di kanal HES Harmoni Energi Sehat, yang pada kali ini kita akan membahas tentang satu peralatan yang dikenal sebagai Quantum Resonance Magnetic Analyzer. QRMA ini adalah alat untuk penganalisa organ tubuh, ya, dan dari pemeriksaannya yang bisa kita lakukan, kita akan bisa mendapatkan kurang lebih 100 halaman dalam bentuk PDF yang nantinya bisa di follow up oleh dokter maupun perawat yang bersangkutan. Jadi QRMA ini terdiri dari, ini adalah sensor QRMA yang nantinya ini akan kita sambung ke komputer melalui kabel USB, ya. Dan konektor lainnya adalah sensor untuk jari yang akan masuk ke terminal sensor. Jadi alat ini sudah siap untuk kita install. Nah, di dalam paket QRMA ini ada dua flash disk yang warna kuning. Ini adalah yang berisi software, program-programnya. Sedangkan yang warna biru ini adalah kunci, ya, atau disebutnya dongle, ya, yang nantinya harus selalu terpasang, tercolok di komputer apabila kita ingin menjalankan program QRMA-nya. Dan Imolife itu sudah membuat satu buku yang berisi petunjuk parameter dari QRMA. Ini ada buku yang jumlahnya 245 halaman, dan ini saya buat selama kurang lebih 4 tahun, ya, dan isinya adalah lebih banyak gambar-gambar dengan tulisan yang singkat, jelas, dan populer. Awalnya kita akan coba untuk melakukan instalasi dengan menggunakan USB yang berwarna kuning ini, ya. Jadi USB yang berwarna kuning ini gunanya adalah menyimpan program-program QRMA, ya. Jadi kita masukkan dulu ke programnya, kita masukkan ke komputer, ya. Dan di situ ada beberapa file, ya. Nah, untuk supaya mencegah nanti kerusakan dan sebagainya, sebaiknya kita buatkan satu direktori dulu di hard disk kita, ya, yang isinya adalah program dari QRMA, ya. Dan kita buka, kita buat folder baru, ya. Folder baru kita kasih nama misalnya program QRMA, ya. Setelah selesai, kita copy seluruh isi USB yang berwarna kuning tersebut ke dalam direktori program QRMA, ya. Kita nunggu beberapa saat sampai softwarenya ini semua pindah ke dalam hard disk, ya. Nanti setelah pindah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menonaktifkan antivirus, ya. Kita harus menonaktifkan antivirus, karena kalau antivirus itu aktif, otomatis Windows Defender akan menghapus
program Chiarema yang sudah kita install. Ya, kita tunggu, ini belum selesai proses copy-nya. Oke, nah ini semua software sudah terinstall di komputer. Ya, kita bisa cabut USB atau flash yang berisi softwarenya karena tidak perlu kita pakai lagi. Langkah berikutnya yaitu kita mematikan antivirus. Ada icon antivirus, ya. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita lakukan. Kita klik Virus and Threat Protection, kemudian kita Manage Setting. Nah, ini kita lihat posisi Real Time Protection-nya masih on, kita harus off. Ya, nah ini semua off. Oke. Dan ada satu hal lagi, nanti kita mesti tambahkan folder program Quantum Resonance Magnetic Analyzer di exclusion, ya, nanti setelah selesai instalasi. Kemudian kita matikan lagi yang ini firewall networknya, ya. Ini kebetulan sudah off, ya. Kalau posisi on ini gini, ya, kita harus matikan, off, ya, active domain, kemudian firewall domain network firewall is off, private network masih on, kita matikan juga, ya. Kemudian public network aktif, ini kita matikan juga. Walaupun pada beberapa kesempatan kita nggak matikan, dia tidak aktif, ya. Oke, nah kalau sudah mati, ini kita bisa lihat bahwa ada tanda silang di Virus and Threat Protection dan di Firewall and Network Protection. Ya, untuk memastikan kita lihat lagi bener nggak udah off, ya, sudah oke. Nah, berikutnya dari flash disk yang kita pasang di komputer, kita install di komputer, kita jalankan setup Win 11 atau 10. Ya, kita jalankan. Oke, yes, ya, kita just setup. Terus kita next, ya. Tentukan direktorinya, kita next lagi dan install. Instalasinya sangat mudah dan cepat, ya. Cuma masalah yang terbesar yang akan terjadi kalau ada antivirus yang aktif. Jadi perhatikan, selalu posisikan antivirus itu dalam keadaan off. Ya, nah ini udah selesai, maka kita akan bisa lihat icon Quantum Resonance sebelah sini, ya. Sebelah sini, ya. Oke, nah untuk bisa kita jalankan programnya, maka kita harus masukkan dongle-nya ini, ya, ke USB yang tersedia. Kemudian USB yang dari terminal sensor ini kita masukkan, ya. Bisa dilihat ini ada indikator counternya dalam keadaan kosong-kosong. Nah, kita bisa jalankan sekarang. Ya, kalau ditanya, do you want to allow this application from an unknown publisher? Kita jawabnya yes.
ya. Makanya si quantum resonansi analisa magnetik atau QRMA ini sudah jalan. Dan selanjutnya mari kita coba. Saya coba untuk saya sendiri saja. Kita ke data, kemudian kita ke tambah, terus di sini nama saya, ya, masukkan tanggal lahirnya, ya, saya sembarangan aja masukkan tanggal lahirnya karena ini untuk coba ya. Tinggi badannya berapa dalam sentimeter, kemudian berat badannya juga berapa dalam kilogram. Oke, data lainnya boleh diisi boleh enggak, tergantung dari keperluan masing-masing. Kita simpan. Nah, di sini ada Michael, ya, sudah ada. Yang lanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan. Kita mulai. Nah, sebelum kita memasukkan sensor ini ke jari, di sini ada peringatan bahwa untuk memeriksa QRMA dan memasukkan sensor ini, kalau pria harus di jari kiri, sedangkan wanita harus di jari kanan. Dan jari yang dipasang ini mesti 3 jari ini, antara 3 ini. Karena kalau kelingking terlalu kecil tidak masuk ke sensornya, sedangkan jempol terlalu besar tidak masuk ke sensornya. Oke, jadi karena saya pria, kita masukkan telunjuk sebelah kiri. Nah, begitu kita masukkan, kelihatan indikator saturasi paru-paru, ya, beserta tekanan jantungnya, getaran detak jantungnya. Oke, kita mulai periksa. Ya, ini sebetulnya ada suaranya. Dan ini untuk waktu 60 detik atau 1 menit. Ya. Dari 1 menit ini kita akan bisa mendapatkan laporan yang sampai jumlahnya ratusan. Pertanyaan yang sering diajukan yaitu, apakah benar kita taruh jari ini dan bisa mendapatkan hasil pemeriksaan yang akurat? Jawabannya nanti akan kita telusuri pada seri-seri berikutnya, ya, karena seri-seri kanal HES Edu yang khusus untuk pendidikan edukasi ini memang kita akan membahas fisika kuantum untuk kesehatan. Ya, ini masih baru 36 counternya. Ya. Saturasi paru-paru saya 97, detak jantung saya 78. Jadi masih normal. Ya. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Jadi saturasi paru-paru ini sama persis seperti oximeter. Oke, sudah selesai. Ini kita bisa cabut. Kita oke. Dan kita simpan di sini. Ada pilihan simpan. Dan hasil pemeriksaan ini sementara disimpan di dalam harddisknya. Ya, nah ini udah keluar, kelihatan hasil pemeriksaan dari peredaran darah di jantung dan otak. Nah, untuk membaca hasil dari laporan ini, maka buku ini diperlukan, karena dengan membaca informasi yang ada di buku ini, kita bisa tahu bahwa kalau misalnya ada indikator ke hijau, ya,
itu maka kondisi organ yang bersangkutan dalam keadaan seimbang. Sedangkan kalau kuning ke sebelah kiri itu berarti dia defisiensi, sedangkan kuning ke sebelah kanan berarti ekses atau kelebihan. Jadi kalau kurang harus ditambah, kalau lebih harus dikurangi. Ya. Dan ini semua ada di dalam buku petunjuk parameter Chiarema ini. Nah, kemudian langkah berikut yang harus kita lakukan yaitu kita menyimpan laporan dalam bentuk PDF supaya ini bisa dikirimkan ke misalnya ke email atau WhatsApp atau apapun juga ya. Jadi kita coba Michael sebaiknya diikuti dengan tanggal ya, sekarang tanggal berapa? 08 10 24. Oke. Ya, sudah selesai. Maka laporannya ini sudah tersimpan di dalam direktori dokumen. Ya, kita bisa lihat nanti di dalam direktori dokumen. Kita sort by date modify. Nah, ini dia. Nah, ini akan kelihatan hasil PDF-nya. Nah, ini jumlah halamannya adalah 106. Ya, 106. Jadi ada pencernaan, ada liver, ya, ada kantong empedu dan selanjutnya. Demikian percobaan kita tentang bagaimana melakukan instalasi Chiarema, ya, dan nanti hasilnya ini bisa kita kirim ke rekan-rekan atau sejawat atau dokter, ya, sehingga bisa dianalisa selanjutnya apa yang harus dilakukan. Terima kasih. Salam sehat bersama HES. Sampai ketemu lagi dalam episode yang berikutnya. Terima kasih.